Jadi Sayyidina Umar di sini mengatakan kepada kita semuanya bahwa sebaik-baiknya teman karib itu adalah menjaga lisan. Jadi lisan itu tidak bertulang, tetapi ketika sudah menyakiti hati, menyakiti perasaan, maka susah untuk mencari obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam, Habibana Karim, wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wal ishruna. Maqalah yang ke-23 ini akan menceritakan tentang 5 perkara yang paling utama. Jadi perkara-perkara itu ada yang biasa, ada yang utama, ada yang paling utama. Qala Umar radhiyallahu anhu. Telah berkata Sayyidina Umar, semoga Allah selalu meridainya, ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdala min hifdil lisan, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal wara'i, wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaati.
wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihati wa ra'aitu jami'al at'imati falam ara ta'aman aladda minas sabri. Sayyidina Umar pernah mengatakan, ra'aitu jami'al ahila, aku telah melihat semua sahabat atau teman karib, ay al-asdiqa. Jadi jama daripada khalil, akhilla, asdiqa, sadiq, asdiqa. Aku telah melihat semua teman karib, falam ara khalilan, maka aku tidak pernah melihat khalilan, teman karib atau kekasih, afdala, yang lebih utama, min hibbil lisan, daripada menjaga lisan. Jadi Sayyidina Umar di sini mengatakan kepada kita semuanya bahwa sebaik-baiknya teman karib itu adalah menjaga lisan. Jadi lisan itu tidak bertulang, tetapi ketika sudah menyakiti hati, menyakiti perasaan, maka susah untuk mencari obat. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari itu? Kalau bahasa luka luar itu gampang diobatinya, tetapi kalau sudah urusan lidah nih, sudah menyakiti hati, sudah menyakiti perasaan, maka susah untuk diobatinya. Sampai ada orang yang mengatakan, aku tidak akan memaafkan si fulan sampai mati pun. Oh Allah, sampai begitu. Saking apanya? Sakit hati dikarenakan lisan. Ya, maka jaga lisan kita. Wa kam baina abdin sakata tasawanan anil kid wal ghibati wa baina abdin sakata listilai sultanil haibat alaih. Banyak sekali perbedaan antara seorang hamba yang diam karena menjaga dirinya dari berbohong, dan juga menjaga dirinya daripada menggunjing orang, memburuk-burukan orang lain, ngomongin keburukan orang. Ini paling seneng nih, lisan itu kalau udah bagian ngomongin orang. Kalau kita ngobrol tuh ya, ngobrol sambil ngopi gitu, itu biasanya di antara obrolan kita itu suka ada terselip itu ngomongin keburukan orang. Jarang kalau ngomongin kebaikan orang, banyaknya buruknya. Itu ya Allah, si fulan begini tuh ya, si anu begitu ya, udah. Karena diibaratkan seperti apa, sayur yang kurang garam. Kalau gak ngomongin orang kayaknya gak enak gitu. Itu ya. Kalau gak ngeburukin orang lain, itu kayaknya gak enak gitu. Gak lezat itu omongan, Masya Allah. Harus hati-hati ya, gibah. Wa baina abdin sakata listila'i sultanil haibata alaih. Dan juga banyak perbedaan antara seseorang hamba sakata yang diam itu listila'i sultanil haibati alaih, karena dia mengharap-harap pemberian atau diberikan kehormatan oleh
sultan gitu ya, pemimpin atau sekarang pemerintah dan sebagainya. Jadi diamnya itu kenapa? Karena ingin diberi kehormatan. Ada ya sekarang orang ketika berbicara yang baik, yang hak, malah jadi dianggapnya itu batil. Itu ya, insyaallah. Malah sekarang kebatilan dianggapnya kebalik jadi kebenaran, masya Allah. Ini sekarang serba salah gitu. Kalau kita ngomong kebaikan sejujur-jujurnya gitu, malah dianggapnya apa? Jelek oleh orang lain. Tetapi kalau kita ngomongin keburukan kadang dianggap oleh orang lain adalah kebaikan. Sekarang emang dunia sudah terbalik gitu. Nauzubillah. Susah sekali itu ya. Susah sekali ketika kita menggaungkan kebenaran, menggaungkan perkara-perkara yang hak. Itu. Makanya di sini Sayyidina Umar suruh kepada kita untuk menjaga lisan kita. Terutama lisan kita daripada berbohong dan ghibah ya, mengumpat ini. Kenapa? Karena bisa menjadi bumerang untuk apa? Amal ibadah kita. Mas ya, amal ibadah kita bisa hangus, bisa hancur. Kenapa? Karena berbohong. Bisa hangus karena apa? Karena kita ngomongin keburukan orang. Kalau bisa kita ketika ngobrol yang diomongin adalah kebaikan orang, jangan keburukan. Bahkan kadang hebatnya kita ketika kita takziah gitu di orang yang meninggal, kadang kita ngomonginnya keburukannya. Itu nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati. Jaga lisan kita gitu, jaga mulut kita. Ada istilah mulutmu harimaumu. Kenapa? Karena kalau sudah keluar, apalagi ini ngomongin burukan orang, apalagi sekarang zaman entertain, itu ya, udah bahaya gitu. Kalau sudah keluar seperti panah yang sudah melesat, sudah lepas daripada busur, tidak bisa mungkin akan kembali lagi. Sekarang itu, masya Allah. Makanya hati-hati ketika berbicara. Jadi kalau masih belum bulat benar-benar, belum rata benar-benar dalam hati kita, omongan kita, ucapan kita, jangan dulu dikeluarin. Kalau sudah benar-benar bulat, itu benar-benar bagus, baru dikeluarkan. Kadang ada kita niat yang baik dalam hati kita, ketika keluar kerasanya nggak baik gitu. Itu ya. Kadang sebenarnya niat kita dalam hati kita itu adalah mengucapkan hal-hal yang baik, tapi karena belum benar-benar bulat, benar-benar halus, ketika keluar maka rasanya keras, kasar gitu ya. Makanya keterimanya oleh orang lain menyakitkan. Kan ada ya orang seperti itu, jarang ngomong, tapi sekali ngomongnya nyakitin orang gitu. Insyaallah. Jarang sekali ngomong minjem uang kan gitu. Ada orang gitu. Allah, jaga ya, jaga lisan kita. Selanjutnya, wa ra'aitu jami'al libas falam ara libasan afdhala minal wara. Aku telah melihat semua pakaian, falam ara, maka aku tidak pernah melihat libasan pakaian afdhala yang lebih utama minal waro'i daripada waro, daripada afik, selektif itu. Allah Akbar. Di sini Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk berpakaian pakaian yang waro. Tingkah laku kita itu harus waro'i,
harus apik, selektif, menjaga hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan al-wara'u tarku kulli syubhatin. Jadi waro itu apik, selektif itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang masih abu-abu, yang masih belum jelas kehalalannya, belum jelas keharamannya. Ini subhat, perkara-perkara yang subhat. Amma tarku ma la yanfa'uk fa huwa tarkul fudalat. Adapun meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, fa huwa tarkul fudalat, maka itu dinamakan meninggalkan kelebih-lebihan, sesuatu yang berlebih-lebihan. Yang warok mah meninggalkan segala sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Jangan dikatakan lagi yang subhat saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Kenapa? Karena subhat itu masih remang-remang, bahkan itu lebih dominan kepada haramnya daripada halalnya. Makanya harus benar-benar kita tinggalkan. Itulah waro, itulah apik. Baik ucapan, perbuatan kita ataupun makanan yang kita makan. Karena sekarang makanan sudah macam-macam, aneh-aneh. Itu ya, bahkan kita tahu, kadang kita tidak tahu bahan apa saja yang ada di dalamnya. Bahkan kita tidak tahu bagaimana cara memprosesnya. Sekarang kita tinggal enak saja beli, tinggal makan, dah beres, itu masuk ke dalam perut. Tanpa kita sadari banyak hal-hal yang masih abu-abu tadi yang masuk ke dalam perut kita. Awas nih, hati-hati ya. Kalau bisa yang kita makan, yang keluarga kita makan, yang kita konsumsi adalah hal-hal yang benar-benar halal, itu ya, halalan thayyibah, itu yang benar-benar halalnya dan juga baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, seperti itu. Jangan sampai kita memberikan makan kepada keluarga kita, yaitu makanan-makanan yang masih abu-abu tadi, yang masih belum jelas halalnya dan haramnya. Insyaallah. Ya, kalau di daerah kita insyaallah banyak orang-orang muslim, banyak orang-orang mukmin yang menjual makanan-makanan. Tapi kita bayangin ya, di negara-negara lain yang jauh daripada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, bagaimana cara mereka makan, Masya Allah. Ini ya, mudah-mudahan kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena baginda Rasul pernah mengatakan, kulullah minabatal minal haram, kulullah minabata minasuh, fanaru aulawi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka baginya adalah api neraka. Nauzubillah. Bagiannya nanti api, nanti yang akan makan daging kita, yang akan membakar daging kita. Insyaallah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka jaga makanan kita. Jaga makanan kita. Maka Rasul pernah ya berwasiat kepada kita, jaga lisan itu ya, dan juga jaga perut. Jangan asal bicara, jangan asal masukin, jangan asal makan ke dalam perut kita. Nauzubillah. Hati-hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah. Baginda Rasul pernah bersabda kepada sahabat Abi Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Kun wara'an, lakukanlah waro, atau jadilah kamu orang yang apik, jadilah kamu orang yang selektif. Jadilah kamu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang subhat, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takun abadan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah yang paling
bagus daripada orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu berpengaruh kepada setiap gerak tubuh kita. Kalau yang kita makan adalah perkara yang haram, maka pikiran kita akan membawanya kepada yang haram. Kalau makanan yang haram yang kita konsumsi, maka mata kita, penglihatan kita akan melihatnya yang haram. Kalau makanan yang haram yang kita konsumsi, maka pendengaran kita senangnya mendengar yang haram. Kalau makanan yang haram yang kita konsumsi, setiap yang kita pegang, setiap tempat yang kita tuju pasti adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena frekuensinya sama gitu. Auzubillah. Makanya jaga dan jagalah diri kita dari hal-hal yang haram. Makanya kata Rasul, kalau kita bisa menjadi orang yang waro, orang yang afik, orang yang selektif, maka kita akan menjadi manusia yang ahli ibadah. Ketika kita beribadah, kita nyaman, enak, khusyuk, kita lezat. Ketika kita beribadah, sholat khusyuk, itu bisa menjadi pengaruh. Makanan yang kita makan itu bisa berpengaruh kepada ibadah kita. Makanya kenapa nih sholatnya perasaan gak khusyuk gitu. Ternyata yang kita makan, yang kita konsumsi adalah hal-hal yang masih abu-abu. Bahkan ada di antara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya jauh gitu, boro-boro mau sugundah gitu. Gak tenang, gak nyaman, pengennya cepet-cepet beres. Lama banget nih imamnya, lama banget. Ya Allah, pengennya cepet, kulhu aja yang cepet-cepetnya, jangan yang lama. Gitu gresek gerusuk, gak nyaman, gak tenang gitu. Ternyata dalam tubuh kita ada hal-hal, ada barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mendengar adzan, perasaannya apa? Ya Allah, itu perasaannya apa? Gak enak gitu ketika mendengar adzan. Ternyata dalam dirinya ada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro ada kenikmatan gitu, Masya Allah, jauh gitu, jauh sekali gitu, Masya Allah. Walaupun emang sebenarnya susah, pengen khusyuk ibadah gitu, sholat pengen benar-benar nyaman, enak itu, kita mengangkatkan kedua tangan kita, Allahu Akbar gitu ya. Yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita serasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar kita itu selalu dipandang Allah, selalu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah gitu. Malu kalau kita yang kita pakai adalah diantaranya masih abu-abu. Kita malu kalau yang kita makan, yang kita konsumsi adalah perkara-perkara yang subhat, bahkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Selanjutnya, wa ra'aitu jami'al mal, aku telah melihat jami'al, semua harta, falam ara malan afdhala minal qanaah, tapi aku tidak pernah melihat harta yang lebih utama daripada qanaah. Masya Allah. Jadi harta yang paling utama itu adalah qanaah. Apa qanaah itu? Wahiya tarku tatallu'i ilal mafqud wal istighna'u bil mawjud. Jadi qanaah itu meninggalkan mencari-cari hal yang tidak ada gitu ya, merasa cukup dengan yang ada. Itu qanaah. Menerima apa adanya. Itu pagi-pagi kita disediain sama istri kita kopi, itu ya, kopi susu atau kopi hitam. Temannya apa? Pisang goreng atau apalagi kalau di kampung. Ya Allah, singkong goreng atau singkong rebus, aduh enaknya. Masya Allah, anget-anget enak kan tuh. Jangan-jangan bayangan kita ngebayanginnya apa? Roti. Itu ya.
Rotinya roti apa yang paling enak? Itu aja yang ada yang kita makan betul. Masya Allah, kita syukuri itu karena itu apa aja ya yang disediain, yang ada di hadapan kita, itu yang kita syukuri, makan aja yang ada gitu. Itulah yang qanaah. Kadang kita suka mencari-cari sesuatu yang tidak ada gitu. Ini nggak ada apa-apa lagi ini. Masya Allah, kadang kita suka begitu. Masya Allah, ketika makan kadang nanyanya yang lain-lain gitu ya. Kita dikasih goreng apa, goreng pisang, goreng apa, yang ditanyain yang aneh-aneh. Kayaknya enak nih makan, ya Allah, itu aja makan gitunya. Masya Allah, inilah kita, kadang kita suka mencari yang tidak ada. Padahal makanan yang sehat itu begitu ya itu. Tapi sok lihat sekarang anak-anak kita nggak suka ya, nggak seneng makan-makan yang begitu. Ya Allah, kan yang aneh-aneh gitu. Ketika kita tawarin yang diinginkan aja yang menapa gitu. Betul ya. Istri kita atau ibunya anak-anak itu masak sudah, wah masak segala. Pas gitu ditanyanya yang belum ada di sana. Gitu ya. Allahu Akbar. Ini kadang seperti itu. Kita harus qanaah, menerima apa adanya. Kalau dikasih kita air putih aja kita minum. Jangan suka nyari-nyari yang keruh-keruh gitu. Itu insyaallah, kalau tidak ada kecuali ada. Nah ini baginda apa? Bukan baginda. Sayyidina Umar gitu. Sayyidina Umar mengatakan bahwa harta yang paling utama itu adalah qanaah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kun wara'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkarun nas wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman wa aqilladh dhahika fa inna kasratadh dhahik tumitul qalba. Masyaallah. Baginda Rasul pernah bersabda, kun wari, jadilah kamu orang-orang yang apik, jadilah kamu orang-orang yang selektif, jadilah kamu orang-orang yang bisa menjaga perkara-perkara yang subhat, yang masih belum jelas halal dan haramnya, bahkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan. Takun abadanas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah, yang paling ibadahnya ahli manusia. Wa kun qani'an, dan jadilah kamu orang yang qanaah, menerima apa adanya, tidak mencari-cari perkara yang tidak ada. Takun ashkarun nas, maka pasti kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Itu kalau kita tidak mencari-cari hal yang tidak ada, yang ada saja yang kita nikmati, itu maka kita akan menjadi orang yang paling bersyukur. Maka yang keluar dalam mulut kita alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah. Itu yang minum teh walaupun tehnya pahit, itu belum ada manisnya. Karena gulanya belum ada kan gitu. Jangan ngebayangin tehnya teh manis itu. Yang adanya teh pahit, teh biasa, teh tawar. Ya teh tawar saja gitu. Masya Allah, seperti itu. Maka kita akan apa? Jadi orang yang paling bersyukur. Dan emang itu yang harus kita syukuri. Nikmatin yang ada dan syukuri. Itu alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mungkin hari ini rizkimu segini kan gitu. Yang kita dapatkan hari ini tuh, mungkin nanti insya Allah nanti ada manis-manisnya gitu ya. Sekarang yang kita minum air putih, mungkin nanti mah ada warnanya dan sebagainya, seperti itu.
Selanjutnya wahibin wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi. Dan cintailah sesuatu yang kamu cintai untuk dirimu, linnas. Nah, teruntuk bagi orang lain. Jadi kita menyukai sesuatu untuk orang lain juga gitu. Kita sukai seperti itu. Bahkan ini termasuk hal-hal yang bisa menjauhkan kita daripada siksa kubur, itu ya, adzabul qabri, dan juga bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fal tudrikum man yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, wa yu'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Tuh, memberikan sesuatu kepada orang lain yang sesuatu itu adalah masih kita sukai, masih kita senangi. Pernah ya kita memberikan padahal itu masih dibutuhin oleh kita, masih disenangin oleh kita. Itu kadang model apa, pakaian masih bagus kita berikan ke orang lain karena ada yang minta kan gitu. Kadang ada yang gitu ya, atau apalah segala macam benda yang kita punya, padahal kita itu masih senang terhadap benda itu, tapi karena diminta kita berikan kepada orang lain. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Insya Allah pernah kita ya. Jadi maksudnya memberikan sesuatu itu yang pantas kita berikan, bukan kita ngasih nih, wah buat orang-orang yang terkena bencana atau orang-orang yang lagi membutuhkan. Memberikan pakaian contohnya sekali pakai gitu, sekali pakai itu pas dipakai robek. Gitu. Masya Allah. Jadi yang masih pantas dipakai, yang masih bagus lah kalau bisa mah gitu ya, yang masih ada capnya. Itu seperti itu. Jangan memberikan biasanya kita kalau ngasih ke orang lain itu sesuatu yang sisa biasanya, betul ya? Sisa kita biasanya. Padahal yang bagusnya itu adalah yang belum kita sentuh. Itu. Kenapa? Karena seandainya kita pun diberi orang-orang lain, yang kita suka adalah yang bekas orang atau yang masih baru. Jadi apa anggapan seperti itu? Seandainya kita yang dikasih, seandainya kita yang diberi, pasti kita juga akan memilihnya yang masih baru, yang masih original gitu. Belum disentuh atau belum dipakai. Masya Allah, bukan barang sisa, tapi masih baru. Itu bagusnya gitu. Bisa seperti itu kan? Insya Allah bisa, insya Allah. Bahkan yang hebat itu adalah gitu. Jadi memberikan sesuatu itu, kita itu sebenarnya masih butuh. Tuh gitu ya. Tetapi kita bisa gitu memberikannya kepada orang lain. Masya Allah, itu hebat. Ya kalau kita memberikan sesuatu, bahasnya kita juga udah tidak membutuhkannya lagi. Beda nanti dengan sesuatu yang kita berikan itu adalah yang masih kita butuhkan. Allahu Akbar. Bahkan dulu ya Pak, ketika sahabat muhajirin gitunya hijrah bertemu dengan sahabat Ansor, kan tidak membawa apa-apa Pak, tidak membawa harta, bahkan istri ditinggal gitu ya. Ini hebatnya sahabat Ansor itu. Nah itu bisa berbagi. Bahkan istri yang punya 4, istri yang punya 3, bolehlah gitu ya dikasih kepada sahabat muhajirin. Kita bisa nggak seperti itu? Insya Allah sampai begitu ya, sampai begitu. Itu maksudnya bayangan seperti itu. Masya Allah. Kalau kita, waduh, boro-boro kita mah ya. Itulah hebatnya antara sahabat dengan sahabat. Masya Allah. Kenapa? Karena diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Itu ya, akidah yang sama. Itu ya hebat. Makanya Islam itu berjaya. Kenapa? Karena dengan sahabat yang satu dengan yang lain saling berterikatan yang kuat. Itu ya, Insya Allah. Tidak melihat segala macam yang hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Harta bisa dicari lagi kan gitu. Insya Allah.
Kadang kita kalau sudah punya harta sulit untuk keluar. Kalau yang sudah kita dapatkan kadang aduh berat ya, kalau kita mau ngeluarin berat perasaan gitu. Masya Allah. Itulah di antaranya. Kemudian takun mukminan, maka kamu akan jadi orang-orang yang benar-benar beriman. Wa ahsin mujawarata man jawaraka, takun musliman. Jadilah kamu orang-orang muslim yang sejati. Siapakah? Ahsin mujawarata man jawaraka, yaitu baik kepada orang yang bertetangga denganmu. Ini sing baik dengan tetangga. Jangan sampai tetangga yang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Pas nih ya, nih biasanya gitu. Karena yang pakai truk itu berbenturan itu biasanya dengan benda-benda yang dekat, piring dengan piring lagi, sendok dengan sendok, gelas dengan gelas lagi. Ya tetangga ini pasti dengan tetangganya lagi. Gak mungkin yang blok G sama yang blok H gitu, kejauhan. Atau yang blok G pasti dengan tetangga yang dekat tuh. Makanya nih, dengan tetangga sing baik, maka takun musliman, maka kamu akan jadi orang muslim yang sejati, yang benar-benar muslim. Gitu. Ya. Makanya kalau ini sama tetangga kita masih berantem, nggak akur, bahkan sampai bertahun-tahun gitu. Bahkan ada lagi yang paling ngeri itu sampai diwariskan permusuhannya itu kepada anak-anak, nauzubillah. Awas ya. Kalau kita ingin jadi orang muslim yang benar-benar muslim, maka sing baik itu ya hubungan kita dengan tetangga. Kenapa? Karena mereka lah nanti orang-orang yang akan pertama kali menolong kita. Kalau seandainya nih rumah kita kebakaran atau kemalingan, kalau kita teriak-teriak, kira-kira yang pertama datang siapa? Tetangga kita. Itu bukan yang jauh, tetapi pasti yang dekat dulu. Maka sing baik dengan tetangga kita, walaupun tetangganya kurang, kan gitu biasanya. Kalau kita sudah ada niat dalam hati berbuat baik, biasanya godaannya itu apa? Nah itu lawannya itu biasanya kurang baik. Itu mah emang sudah dari sonohnya gitu. Supaya ada apa? Ikhtiar dalam diri kita itu. Jadi bahasanya yang penting kita aja yang baik. Itu ya, walaupun orang lain enggak baik, insya Allah nanti juga akan baik. Doain aja itu dengan doa kebaikan gitu. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, lembutkan hati tetangga kami ya Allah. Seperti itu. Jangan doain, sumpahin malah rasain nanti ya. Rasain dong. Biasanya gitu. Insya Allah kita mangga. Selanjutnya wa akilla dhahika, sedikitkanlah banyak tertawa. Gitu dhahika itu. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Kenapa? Karena banyaknya tertawa yang terbahak-bahak itu bisa membuat hati kita mati. Masya Allah. Qaswatul qalba atau tumitul qalba, hati kita mati karena banyak tertawa. Masya Allah. Wa ra'aitu jami'al bir. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita, mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi